Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, Injil hari ini berbicara kepada kita tentang kejutan-kejutan. Ada kekuatan-kekuatan yang akan runtuh. Digambarkan dengan matahari akan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan runtuh. Nah, ibu bapak, itu bentuk kekuatan-kekuatan yang menggerakkan sesuatu yang kita sebut dengan zaman edan. Saya coba cari-cari di kamus, kira-kira edan itu artinya apa. Dan kamus bahasa Indonesia mengatakan edan itu artinya gila, gila-gilaan, sinting, aneh, ganjil, ya kata-kata seperti begitu. Jadi zaman edan itu adalah zaman yang aneh, zaman yang ganjil, zaman yang gila-gilaan begitu, dan membuat manusia menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas. Tanda-tanda dari zaman itu adalah hidup berjalan tidak pasti, tidak menentu, dan banyak timbul kegelisahan, banyak timbul ketakutan, banyak timbul keresahan dalam hidup manusia. Kita coba ambil beberapa contoh. Contoh hari-hari umpamanya kita bisa lihat bahwa ada orang-orang pandai, orang-orang yang punya ilmu, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Dia tidak kaya, cukup-cukupan saja. Tetapi kita lihat ada orang-orang lain yang tidak pandai, tidak berilmu, tetapi sangat cepat menjadi kaya, sangat cepat mendapatkan kekuasaan karena kelicikannya, karena kecerdikannya, bukan karena ilmu, bukan karena pandai. Ini satu contoh zaman edan. Contoh lain dari zaman edan adalah kita lihat bahwa orang-orang jujur, orang-orang yang baik biasanya tidak kepakai. Tidak dipakai dalam tatanan satu masyarakat atau pemerintahan atau dalam jabatan-jabatan. Kenapa? Karena orang-orang jujur, orang-orang baik tidak bisa diajak untuk terlibat di dalam konspirasi-konspirasi jahat. Tidak bisa. Maka mereka tidak dipakai. Ini satu contoh zaman edan. Atau yang lagi viral, bagaimana seorang pengusaha bisa membuat persekusi di sekolah. Anak-anak disuruh gonggong, ya. Ya itu edan, itu zaman edan. Jadi hal-hal yang membuat kita merasa apa ini aneh. Nah, tetapi zaman itu dikendali oleh kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan jahat yang membuat manusia resah, takut, dan cemas. Nah, Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa zaman itu harus berubah. Zaman edan itu harus digantikan. Dia tidak boleh abadi. Nah, bagaimana dia digantikan? Injil mewartakan kepada kita Kristus akan datang. Putra manusia akan datang. Dan dia membawa pembebasan dari belenggu-belenggu yang mengikat manusia. Sehingga manusia itu tidak bahagia. Manusia itu tidak merdeka. Manusia itu tidak bebas. Dia terbelenggu oleh kekuatan-kekuatan jahat. Oleh kekuatan-kekuatan gelap itu. Putra manusia Yesus, dia menciptakan kemanusiaan baru. Di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan sebagai manusia yang bebas. Manusia yang merdeka. Pertama, merdeka secara fisik. Artinya tidak ada lagi penyakit,
tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesusahan, penderitaan fisik, manusia bebas dari sana, tetapi juga pembebasan dari belenggu-belenggu rohani, kemiskinan rohani. Ketika manusia hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelimangan dosa, hidup di dalam keadaan tersesat, hidup di dalam keadaan durhaka. Nah, dua hal ini, belenggu fisik yang membuat manusia tidak bebas, belenggu rohani yaitu dosa yang juga membuat manusia tidak bebas, itu akan dibuka semua belenggu itu sehingga manusia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia merdeka, manusia bebas. Tidak ada lagi penderitaan dan tidak ada lagi dosa. Manusia menjadi kudus. Itu adalah zaman baru. Pertanyaan kita adalah kapan zaman baru itu tiba? Injil hari ini memberitahu kepada kita bahwa tidak ada yang tahu. Malaikat tidak, putra juga tidak, Yesus. Hanya Bapa yang tahu zaman ini. Nah, kalau begitu ibu bapak, kita tidak tahu zaman itu akan datang. Dan zaman itu pasti akan datang. Dikatakan di dalam Injil tadi, lihat pohon ara. Kalau pohon ara itu mulai bertunas, tandanya musim panas sudah dekat. Itu pasti itu. Kalau kita melihat mendung, gelap, mulai ada guntur dan kilat, pasti akan hujan. Nah, itu satu kepastian itu. Nah, ibu bapak, jadi kalau ada tanda-tanda edan itu, dan sekarang ada peralihan, ada yang baik, ya itu tandanya akan datang itu masa itu. Hanya kita tidak tahu, ibu bapak. Nah, pertanyaannya, saya mesti bikin apa? Supaya saya masuk nanti di dalam zaman baru itu. Saya tidak tetap tinggal di zaman yang membelenggu saya, tetapi saya berdiri di zaman baru, zaman kemanusiaan baru, di mana saya bebas. Saya mesti membuat apa? Ibu bapak, saya cerita tentang diri saya sendiri. Apa yang saya buat setiap kali, setiap pagi, saya merayakan misa di sini, di kapel ini. Setiap pagi. Di dalam pikiran saya ada dua yang saya pikirkan pada saat itu, setiap pagi. Yang pertama saya pikirkan adalah pada waktu saya membuat misa, itu sama seperti pada waktu 46 tahun lalu saya ditabiskan menjadi Romo. Misa pertama saya. Itu yang ada di pikiran saya. Dan pikiran yang kedua adalah ini misaku yang terakhir. Artinya jangan-jangan setelah misa ini saya mati. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Jadi saya hidup seolah-olah besok saya akan mati. Dan saya harap ibu bapak juga seperti begitu. Sebagai umat beriman, karena kita tidak tahu pastinya kapan. Pasti akan datang, tetapi kapan kita tidak tahu. Jadi kita hidup seolah-olah besok saya mati. Nah, karena kita hidup seolah-olah besok kita mati, dan waktu kita hanya 24 jam, ya kita mesti mengisi waktu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Supaya kita masuk di dalam lingkaran kemanusiaan baru itu. Seperti tadi saya berpikir, karena saya besok saya mati, ini misa terakhir saya, seperti saya buat misa pertama, maka hari itu saya mesti isi dengan sesuatu yang berguna. Satu, saya mesti bertobat. Artinya apa yang kurang dalam diriku, saya berusaha mengubahnya pada 24 jam itu. Dan yang kedua, saya mesti menjadi orang yang peduli kepada sesama. Perbuatan baik apapun yang saya bisa lakukan, saya tidak boleh menunda, tetapi hari itu saya mesti melakukannya. Karena besok saya mati. Nah, jadi saya tutup permenungan ini dengan mengajak ibu bapak, saudara-saudari, kita mesti belajar hidup seperti begitu. Bahwa waktu kita singkat, bahwa besok akan selesai, maka saya hari ini membuat satu. Apa yang menjadi perbuatan buruk saya, umpamanya saya tukang marah, atau saya lalai,
atau saya suka mabuk-mabukan, atau saya banyak main-main HP sehingga lalai melakukan tugas-tugas. Hal-hal yang buruk kita coba mengubah salah satu saja selama 24 jam. Ini satu, pertobatan kita. Dan yang kedua, kita mesti berusaha supaya satu perbuatan baik yang kita bisa buat, entah kita memberi derma kepada orang miskin, entah kita menolong orang yang sedang sekarat, atau kita berbagi senyum, menyapa orang selamat pagi. Perbuatan baik satu saja yang kita usahakan buat pada 24 jam itu, menurut hemat saya, itu adalah usaha kita masing-masing untuk bisa masuk di dalam zaman manusia baru itu. Artinya nama kita terdaftar di dalam lingkaran kemanusiaan baru itu karena pertobatan kita dan karena perbuatan baik kita kepada sesama.